Kawan-kawan, kita ketemu lagi di Ajim Talk edisi terbaru. Saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Bung Kar dari Bicara Labro. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu di mana sedang berlangsung laga Piala Dunia yang kita ketahui bersama menghasilkan banyak kejutan-kejutan, di mana ada dua tim Asia yang benarnya dianggap sebelah mata oleh para penonton, yaitu Arab Saudi dan juga Jepang, di mana tim Arab Saudi bisa mengalahkan tim favorit Argentina dengan skor 2-1. Dan juga tim Jerman yang harus mengakui kemenangan tim Jepang dengan skor 2-1. Di sini kita bisa mengambil pelajaran di mana gerakan buruh gitu kan, khususnya atas kemenangan-kemenangan yang diraih oleh tim-tim yang tidak diunggulkan. Bungkar, mungkin kita bisa ngobrol terkait dengan apa sih yang bisa dipetik dari kejadian ini, peristiwa ini oleh kawan-kawan di gerakan buruh. Iya, itu memang menarik begitu Bang Azim. Ketika kita mendapat kabar bagaimana tim yang tidak diunggulkan, bahkan tim yang diprediksi bakal kalah, tapi kemudian bisa memenangkan sebuah pertarungan. Dan kemenangan orang-orang yang disepelekan, kemenangan orang-orang kecil itu punya inspirasi yang besar begitu. Terutama ketika kemudian dalam konteks perjuangan begitu. Dan kalau kita belajar dari kemenangan Arab Saudi dan Jepang melawan tim besar yang di atas kertas itu mereka bakal menang, tapi kenyataannya tim-tim besar itu, tim-tim favorit itu bisa dikalahkan. Itu saya kira juga memberikan optimisme bagi orang-orang kecil untuk kemudian dia juga bisa mendapatkan kemenangan ketika menghadapi sebuah permasalahan yang besar. Kita tahu misalnya baik Arab maupun Jepang itu di babak pertama mereka menelan kekalahan begitu. Tapi kemudian berkat kegigihan mereka terus-menerus berupaya untuk melakukan penyerangan, berupaya untuk memanfaatkan peluang sekecil mungkin menjadi sebuah gol kemenangan, itu kemudian membuahkan hasil. Dan saya kira belajar dari situ, pantaslah kalau kemudian orang-orang kecil, orang-orang yang disepelekan, kaum buruh misalnya yang selama ini dianggap sebelah mata, itu kemudian dia tidak putus semangat, tidak kehilangan harapan. Karena ketika kemudian dia terus berupaya, terus berikhtiar, terus berjuang, maka kemenangan akan didapatkan. Dan saya kira itu inspirasi yang menarik gitu. Dan tepat sekali kalau tadi Bung Azim mengatakan bahwa tim yang tidak difavoritkan ini bisa menang dan itu menjadi satu hal yang menjadikan Piala Dunia ini menjadi berbeda begitu. Baik, Bungkar. Kalau bicara kesebelasan gitu kan, itu kan sebenarnya kerja tim gitu ya. Untuk gerakan buruh sendiri itu seperti apa? Terkait dengan kerja tim ini sebagai sebuah organisasi yang besar, seharusnya ada pembagian tugas, ada kawan-kawan di buruh itu bisa memahami posisi masing-masing sebagaimana tim kesebelasan yang menghasilkan sebuah keunggulan. Penjelasan Anda. Ya, bicara tentang kesebelasan tentu saja bicara tentang satu kesatuan. Dan itu tidak hanya mereka yang berlaga di lapangan, tapi juga mereka yang menjadi supporting begitu ya, satu tim kolektif gitu. Karena kita tahu bahwa dari 11 orang yang ada di tengah lapangan itu, di belakangnya juga ada orang-orang yang melakukan supporting begitu terkait dengan kerja-kerja tim itu. Baik itu pelatihnya, manajemen, bahkan termasuk pemain cadangan yang juga ikut andil dalam kemenangan itu. Tapi satu hal, belajar dari sepak bola, belajar dari kesebelasan, kita bisa tahu begitu tentang bagaimana peran dan fungsi masing-masing itu berjalan dengan optimal. Bagi dia yang berada sebagai pemain penyerang, ya mereka memfungsikan dirinya untuk fokus menggolkan bola ke jaring lawan. Mereka yang berada di lapangan tengah, mereka juga fokus untuk berada di situ. Begitu juga dengan kiper begitu ya. Walaupun dia perannya di bawah mistar menjaga gawang, tapi dia juga tidak bisa diabaikan, tidak bisa disepelekan. Sama pentingnya dengan penyerang yang mereka lebih favorit begitu karena seringkali selebrasi mencetak gol itu diingat oleh banyak orang. Dan dari situ kita mesti bisa belajar. Kalau kita bicara tentang organisasi, kita mesti bicara tentang gerakan, maka kita bicara tentang satu kesatuan.
mereka misalnya yang punya tugas untuk di bagian administrasi, ya fokus di bagian tugas itu. Mereka yang punya tugas untuk misalnya melakukan kampanye, ya fokus di tugasnya untuk melakukan kampanye. Begitu juga mereka yang punya tugas di bidang advokasi, di organisasi, di pendidikan, mestinya juga fokus di tugas-tugas itu. Sehingga dengan demikian, gerakan organisasi itu akan berjalan, bergerak secara simultan, dan itu menjadi satu kolaborasi yang apik begitu. Bayangkan kalau kemudian tim itu nggak berjalan, misalnya ya dia pegang bendahara, dia juga pegang yang bikin surat sebagai sekretaris, kemudian dia juga yang melakukan semuanya, itu kan Mbak Menso, seperti itu akhirnya membuat organisasi tidak bergerak. Nah, oleh karena itu belajar dari sebuah kesebelasan, belajar dari sebuah kemenangan sebuah tim sepak bola, maka mestinya kita juga bisa belajar tentang bagaimana peran dan fungsi masing-masing pihak itu diakui dan kemudian dia menjalankan apa yang menjadi peran itu menjadi lebih lebih apik begitu. Mereka yang menjadi pengurus tentu saja punya tanggung jawab lebih. Tapi juga tidak juga bisa diabaikan bahwa mereka yang posisinya sebagai anggota itu juga punya peran yang vital begitu. Jadi ini kolaborasi antar satu bagian, antar satu elemen, antar semua organ di dalam organisasi itu menjadi penting untuk kemudian dijalankan. Baik, penjelasan Anda cukup masuk akal gitu kan. Tapi begini, Bung Kahar, ketika kita belajar sejarah gitu ya kemarin-kemarin, mungkin nggak dari kekalahan-kekalahan kawan-kawan buruh, satu dua kasus gitu, satu dua isu perjuangan gitu kan, ketika selama ini kita masih dianggap remeh gitu oleh ya mungkin penguasa atau oligarki gitu, menurut Anda dengan kerja kolektif yang baru saja Anda paparkan, bisa nggak kita meraih sebuah kemenangan dari apa yang sedang kita perjuangkan? Oh iya, tentu saja kita optimis begitu ya bahwa kemenangan orang-orang kecil, orang-orang yang sedang teraniaya begitu, orang-orang yang sedang berjuang untuk meretas jalan kemenangan itu saya yakin pasti akan didapatkan. Kuncinya adalah mereka konsisten untuk terus berjuang, tidak berhenti dan menyerah ketika kesulitan menghadang. Karena faktor utama adalah tentang bagaimana orang-orang kecil itu, orang-orang yang sedang berjuang itu, dia yakin bahwa dia punya kekuatan. Dia yakin bahwa akan ada pertolongan begitu dan itu ada pertolongan Tuhan yang kemudian dia bisa memenangkan apa yang sedang diperjuangkan itu. Itu satu hal begitu ya, keyakinan itu. Dan sejarah membuktikan itu. Sejarah membuktikan bahwa mereka yang kemudian tulus ikhlas berjuang terus-menerus, maka dia akan mendapatkan hasil. Jadi ikhtiar yang sungguh-sungguh itu tidak akan mengkhianati hasil begitu. Itu satu janji yang saya kira juga kita tidak bisa mengingkari itu. Dan ada pepatah yang mengatakan bola itu bundar. Tidak selamanya kita berada di posisi atas dan tidak juga selamanya kita terpuruk di bawah begitu. Akan ada masanya kemudian orang-orang kecil yang berjuang itu akan mendapatkan kemenangan. Pun juga ada masanya orang-orang yang saat ini pongah berada di atas itu tetap berada di atas sana. Dia pada saatnya juga akan berada di bawah, jatuh terpuruk begitu manakala dia terus-menerus tidak memberikan ini ya, tidak memberikan empati kepada mereka yang ada di bawah. Itu saya kira pelajaran sejarah dan dunia mengajarkan kita tentang hal itu. Ada kalanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Ada kalanya kita kalah, besok kita kalah lagi, besok kita kalah lagi. Tapi pada saatnya kita juga akan bisa mendapatkan kemenangan. Dan dipergilirkan begitu ya, kemenangan dan kekalahan itu, saya kira ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita untuk kemudian kita yakin tidak berhenti, untuk kita yakin bahwa kita harus terus berjalan ke depan untuk mencetak kemenangan-kemenangan baru itu. Karena ketika kita berhenti, ya tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi harapan. Tapi begitu kita terus berjalan, kita terus mencoba, kita terus berjuang, maka di depan sana ada asa. Baik, kata kunci yang saya dapatkan dari pemaparan Anda, keyakinan dan optimisme untuk kawan-kawan buruh atas apa yang sedang diperjuangkan. Kira-kira begitu, Bung Kahar. Ya, betul, betul, begitu. Baik, Bung Kahar, terima kasih atas waktunya. Kawan-kawan, demikian tadi perbincangan kita dengan Bung Kahar. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi bisa menjadi sebuah inspirasi tersendiri untuk kawan-kawan di luar sana untuk terus berjuang dengan keyakinan dan optimismenya agar apa yang sedang kita perjuangkan
menjadi sebuah kemenangan. Amin, amin, amin.